Jadi dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini, ada 3 doa. 3 doa ini mustajabat. 3 doa ini pasti akan dikabulkan, akan diijabahi. La syakka fihinna. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidak ada keraguan. 3 doa ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum. Yang pertama, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang madlum, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir. Doa orang yang sedang dalam keadaan safar, perjalanan jauh. Dan yang ketiga, da'watul walid ala waladihi. Doa seorang ayah atau doa orang tua untuk anaknya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, bahwa ada seseorang, kata Rasulullah, yutilu safar. Orang tersebut dalam keadaan safar, bahkan yutilu safar, perjalanan yang jauh, safar yang jauh. Ash'atha aghbara. Saking jauhnya perjalanan tersebut, ash'ath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kalau rambutnya itu acak-acakan, ash'ath aghbara, bahkan badannya berdebu, kusut. Nah, di tengah perjalanan tersebut dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadayhi, dia angkat kedua tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rab, ya Rab. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ternyata doa orang ini tidak dikabulkan. Padahal orang ini dalam keadaan yutilus safar, dalam keadaan safar, perjalanan, bahkan yutilus safar, perjalanannya, safarnya jauh sekali. Sebabnya karena mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanannya haram, dia makan dari harta haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun berasal dari harta haram. Dia minumnya tersebut, apa yang dia minum itu dia dapatkan dari harta haram. Dan pakaiannya pun haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapatkan dari harta haram atau dari proses yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dasar betapa pentingnya kita untuk mengetahui namanya fikih muamalah, atau fikih yang mengkaji tentang interaksi muamalah kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat sebagai seorang pemimpin, atau istilah kita khalifatul tsaniyah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau punya kebijakan yang kebijakannya itu dimanifestasikan dalam sebuah pidato politik. Kata beliau, la yabi'anna fi sukina hadza qaumun lam yatafaqahu fid din. Enggak boleh orang-orang berjualan di pasar kita ini, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang fikih dalam agama, atau orang-orang yang tidak mengetahui fikih muamalah. Para pemimpin kaum muslimin ketika itu khawatir ketika seseorang tidak mengetahui aturan bermuamalah, tidak mengetahui halal haram dalam muamalah, akhirnya di pasar tersebut atau di pasar di mana kaum muslimin melakukan interaksi sosial, menyebar transaksi-transaksi atau menyebar muamalah-muamalah yang tidak dibenarkan oleh syariat, sehingga proses tukar atau proses jualan atau proses muamalah tersebut adalah muamalah yang diharamkan, dan kemudian harta tersebut dibawa ke rumah dan dikonsumsi. Kata Allah, la yakumanna illa kama yatakhabbatu syaitan. Orang yang makan harta riba itu nggak mampu berdiri kecuali berdirinya seperti orang kerasukan syaitan. Orang kerasukan syaitan yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi itu bukan dalam artian harfiah, artinya orangnya kejang-kejang, enggak, bukan. Ini tidak dipahami secara hakiki atau harfiah, tapi ayat ini sebenarnya adalah ayat majazi istilahnya, Pak. Majaz itu kalau berdiri itu psikologisnya rusak, seperti orang kerasukan setan, bawaannya marah mulu, nggak punya empati. Riba itu adalah harta yang didapatkan melalui transaksi utang piutang. Kullu qardin jara fihi naf'an. Setiap utang piutang yang di situ disyaratkan dan ditarik keuntungan atau manfaat, maka itulah riba.
Karena kata Nabi SAW, idza tabaya'tum bil inah, kalau kalian jual belinya atau transaksinya dengan skema ribawi, Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kepada kalian musuh-musuh kalian. Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian adzul, kehinaan, kalau transaksi kalian itu transaksi ribawi. Dan dampak negatifnya, kalau dia ternyata melakukan transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariah, bukan hanya kepada dirinya begitu, karena nanti akan berdampak juga kepada keluarganya, berdampak juga kepada masyarakat gitu. Maka kita harus lebih waspada terkait dengan konsumsi kita, proses jual beli kita, proses interaksi kita. Jangan sampai kemudian ternyata yang kita konsumsi adalah benda yang diharamkan, atau yang kita dapatkan harta yang diharamkan, sehingga hal tersebut mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi makan benda haram ini, Pak, poin selanjutnya ya. Setiap benda haram yang kita makan, entah itu karena zatnya haram, makan darah tadi ya. Nah, darah kan najis. Karena benda najis nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dijual belikan. Bahkan kalau benda najis itu nempel pada tubuh kita, kita bawa sholat, sholatnya nggak sah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari beliau, kata Ali bin Abi Thalib, orang manittajar qabla ayatafaqah fid din faqad irtatama fir riba sumartatama. Orang yang jual beli, orang yang tijarah, orang yang dagang, qabla ayatafaqah fid din, sebelum dia mengetahui tentang fikih muamalah, faqad irtatama, pasti dia akan jatuh ke dalam riba. Pasti dia akan jatuh ke dalam riba, pasti dia melakukan dosa riba. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya para ulama mengatakan begini, kalaulah dibedah-bedah perilaku manusia, maka akan didapati dua tipe manusia. Tipe pertama adalah orang yang tidak peduli dengan muamalah atau syariat muamalah. Mereka ini adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai hambanya dinar, hambanya dirham. Rasulullah pernah mengatakan begini, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka benar tuh hambanya dinar, hambanya fulus, hambanya dirham. Kenapa? Karena orang seperti ini perilakunya kayak korun, nggak mau tahu. Kalaupun tahu itu haram, dilabrak. Nah, tipe kedua adalah orang yang sejatinya mau tunduk kepada syariat, tapi kemudian nggak tahu tuh muamalah syariah seperti apa, atau transaksi yang diatur oleh syariah itu seperti apa. Maka orang yang tipe kedua inilah yang sering melabrak dosa-dosa dalam muamalah, tapi insya Allah dosanya itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia taubat. Ini menjadi dasar bahwa fikih muamalah itu wajib. Begitu wajib hukumnya untuk dipelajari. Jadi makan makanan halal itu punya kaitan dengan amal soleh. Tadi kita ceritakan, yang makan harta haram doanya nggak dikabulkan. Begitu juga yang makan harta haram susah ibadah. Karena makan harta haram itu punya kaitan dengan ibadah. Makan harta halal punya kaitan dengan ibadah. Orang yang makan makanan halal, insya Allah rajin ibadah, mudah ibadah. Hatinya juga tidak dipenuhi dengan noda hitam. Orang yang makan harta haram susah ibadah. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan noda hitam. Susah zikir, susah taubat. Kalau berdiri seperti orang kesyetanan. Maka sekali lagi itulah menyebabkan dahulu pimpinan-pimpinan kaum muslimin itu melarang orang melakukan transaksi jual beli kecuali harus punya ilmunya.